Yang jelas satu, mereka trauma. Kedua, secara fisik mereka ada sebagian yang luka-luka. Terus kesehatan mereka ya pasti ada yang terganggu lah. Cuman kan saya sebagai pengurus mengupayakan, saya periksakan ke tempat kesehatan, dikasih obat. Ya alhamdulillah semua mereka hilang traumanya. Hilang, kalau trauma sedikit-sedikit mungkin masih ada. Kalau untuk rasa sakit mungkin sekarang sudah mulai normal semua, udah kembali sehat semua. Menurut cerita yang mereka yang selamat, kapal itu ya memang muatannya full. Setelah full itu mereka selesai, arah mau pulang ke sini dihantam gelombang atau badai, hujan angin saat itu ya, hujan campur angin menghantam kapal KM Arop ini, akhirnya sampai tergelimpang atau tengkurap, menyebabkan 6 orang nelayan ini ya akhirnya jatuh di air. Dan pada saat itu memang ya nelayan memang masih kondisi dalam keadaan sehat walafiat, cuman daya fisik mereka itu kan ada ketentuannya, ada yang kuat ada yang tidak. Tadinya mereka berenam ini memang bersatu, kumpul jadi satu. Setelah itu yang 4 berpisah, yang dua berpisah, akhirnya terbagi jadi 2, yang satu 4 orang, yang satu 2 orang, pakai ngikutin pelampung itu. Entah kenapa bisa mereka berpisah, itu pun ya nggak tahu lah, karena mereka panik di tengah laut. Akhirnya mereka berpisah jadi 2, yang satu 4 orang, yang nakodanya ini 2 orang sama anak buah kapal. Nah yang 4 ini akhirnya alhamdulillah selamat, yang 2 ini dalam pencarian, yang satu sudah ditemukan, yang satu belum kaptennya. Nah kalau pada saat melaut itu, para nelayan ini sedang mencari apa sih Pak? Mencari rajungan atau kepiting. Nah untuk kondisi perairan di Kuala Penandingan atau beberapa Kabupaten Lampung Timur pada bulan ini memang kondisinya seperti apa Pak perairan? Ya kalau untuk saat kondisi ini di bulan Juni ini memang lagi perairan ini lagi kondisinya memang kadang lagi membaik, nanti cuaca buruk, nanti membaik, seperti itu aja. Nah mungkin
saat kapal tersebut terhantam cuaca buruk itu ada sesuatu, ada kesalahan teknis kan atau seperti apa Pak dari? Kalau kesalahan teknis mungkin ya ada, cuman kan kita nggak bisa menyalahkan teknis itu kepada semuanya. Artinya mereka sudah berunding, mereka merasa sanggup ya. Akhirnya mereka, kalau memang kesalahan teknis dari mesin itu tidak ada ya. Untuk semuanya memang normal. Cuman kesalahannya mungkin teknisnya faktor cuaca yang sangat ekstrim pada saat itu. Jadi nelayan ini sudah tidak bisa mempertahankan keseimbangan kapal, akhirnya terguling dihantam badai tadi. Kalau untuk kapasitas kapal yang tenggelam itu Pak, itu sebenarnya kapasitas berapa maksimal atau kapasitas aman? Kapasitas aman itu ya sebenarnya muatannya itu 2 ton. Kapasitasnya 2 ton aman. Itu pun untuk kondisi yang normal, tidak terkena cuaca buruk. Kalau cuaca buruk paling 1,5 ton itu kondisi aman. Ya kan 4 orang ini sempat selamat ya Pak. Ada nggak cerita atau pengalaman 4 orang ini saat bertahan di lautan sebelum akhirnya diselamatkan? Ya kalau menurut cerita mereka yang selamat cerita ke saya sih ya, mereka selama ini bertahan itu ya jadi satu, dari pelampung papan kapal itu diikat jadi satu. Mereka bertahan selalu ngikutin arus dan gelombang. Setelah itu nggak lama ya ada sebuah bagan tancap yang dilihat oleh mereka. Akhirnya mereka selamat naik ke bagan itu, terus ditolong oleh sebagian nelayan yang sedang melaut. Nah, kalau pada saat seorang nelayan kapalnya terkena ombak dan terjadi masalah atau tenggelam, itu apa sih Pak yang dirasakan atau seperti apa yang kalau bisa digambarkan kalau nelayan yang terombang-ambing dari kebahagiaan itu Pak? Yang jelas satu, mereka trauma. Kedua, secara fisik mereka ada sebagian yang luka-luka. Terus kesehatan mereka ya pasti ada yang terganggu lah. Cuman kan saya sebagai pengurus mengupayakan, saya periksakan ke tempat kesehatan, dikasih obat. Ya alhamdulillah semua mereka hilang traumanya. Kalau trauma sedikit-sedikit mungkin masih ada. Kalau untuk rasa sakit mungkin sekarang sudah mulai normal semua, udah kembali sehat semua. Nah, sepanjang 2026 ini Pak, kalau misalkan insiden kapal karang terhantam cuaca buruk atau ABK hilang, itu sepengetahuan Bapak sudah ada berapa kejadian Pak? Kalau di Muara Penat ini atau di Margasari ini ada sekitar 3 ini kejadian sama saya ini. Apakah itu kasusnya sama Pak? Muatannya dipaksakan? Atau enggak, kejadiannya itu beda-beda. Ada yang kondisi kapal itu papannya yang tidak kuat jebol. Yang kedua ada faktor teknis kapal nelayan itu jatuh dari kapalnya, dia terpleset lalu terbawa arus yang kencang, terus dia tidak terselamatkan gitu loh. Faktornya berbeda-beda, bukan karena cuaca buruk saja atau kondisi kapal yang muatannya full atau kapal yang kondisi kapal yang papannya atau jebol itu bocor, itu bermacam-macam. Enggak, jadi ada yang tenggelam, dia terpleset dari kapal jatuh, ada yang terbalik atau terguling kapalnya, ada yang kapalnya istilahnya papannya itu jebol atau bocor, ya macam-macam. Enggak satu itu aja, satu kejadian itu faktor cuaca buruk. Dari Margasari sendiri Pak, nelayannya itu pencariannya spesies atau komoditas apa saja yang dicari biasanya? Kalau di Margasari itu banyak, untuk jenis alat tangkapnya pun banyak, hasilnya berbeda-beda. Ada yang cumi, ikan teri, udang,
baby gurita atau baby octopus, ada yang rajungan. Jadi dia bermacam-macam alat tangkap, terus hasilnya pun beda-beda. Nah, target yang paling banyak dicari oleh nelayan di perairan ini apa? Biasanya cumi, 2 rajungan, 3 ikan teri itulah, sama ikan yang macam-macam yang lainnya udah. Dan perkiraan ada berapa banyak nelayan yang ada di Margasa ini? Kalau hitungan nelayan saya, kalau untuk per biji saya kurang tahu. Mungkin dinas perikanan yang tahu. Kalau untuk menghitung satu persatu saya kurang tahu. Intinya banyak lah. Ketika nanti musim tiba itu kadang-kadang banyak pendatang juga di sini. Enggak harus nelayan sini semua. Kalau persentasenya perkiraan berapa? Kalau persentase dari 100% itu Margasari itu hampir 80-90% ya mata pencahariannya yang di laut. Dan setiap kapal apakah ukurannya sama saja atau ada spek sendiri-sendiri? Setiap kapal itu, setiap orang itu punya kapal ukuran yang berbeda-beda. Ada yang 1 sampai 2 GT, sampai 3 GT, sampai 5 atau 4. Ada yang 7, ada yang 9, macam-macam lah ukurannya. Nggak semua ukuran kapal yang di sini itu sama semua, pasti berbeda-beda. Dan cara makainya pun bisa di tengah, ada yang ukuran kecil itu di pinggir, udah gitu aja. Nah, kalau untuk KM Arok ini golongannya berarti kapal yang seperti apa? KM Arok ini kapal ukurannya sedang, jadi dia bisa ke tengah gitu, bisa di pinggir juga. Karena apakah sebelumnya sudah ada peringatan atau diingatkan bahwa cuaca buruk sebelum kejadian? Sebenarnya kalau peringatan saya kurang tahu ya. Cuman dalam kondisi mereka melaut itu malam itu kondisi itu memang tidak terlalu buruk, artinya stabil lah. Ketika pagi sampai siang baru cuacanya buruk, belum ada peringatan. Apakah sempat ada komunikasi saat sebelum insiden dengan para ABK ini? Kalau saya memang berkomunikasi dengan kaptennya. Sampai maghrib itu mereka sudah di laut itu, mereka itu masih WA saya. Karena kondisi memang stabil di laut kan. Sinyal HP itu kuat. Artinya saya WA. Dia sempat teleponan sama istrinya itu di Jawa. Kalau cerita menurut ABK itu. Berarti saat hilang kontak itu saat pembahasan apa itu sama kaptennya? Kalau saya hilang kontak itu setelah saya ngomong, dia minta transfer ke istrinya, itu udah langsung selesai. Saya kirim bukti transferan ke dia, dilihat udah. Setelah itu dia baru lepas itu dia nelpon ke istrinya, keluarganya yang di Jawa. Oh, berarti nggak ada pembahasan cuaca buruk atau apa? Nggak ada pembahasan tentang cuaca buruk. Karena waktu berhubungan dengan saya sama istrinya pun memang cuaca itu memang stabil, normal. Saat hilang kontak sempat ada upaya untuk nyari kita. Kalau hilang kontak itu saya langsung setelah hilang kontak sehari, biasanya nyampe rumah itu maghrib, malamnya itu saya sudah nyari informasi ke beberapa nelayan untuk mencari titik lokasi itu di mana dia mencari rajungan atau ikan itu. Saya sudah mencari informasi dari malam itu. Paginya jam 8 itu baru saya utus satu kapal untuk nyari kan. Tapi memang kondisi kapal memang sudah tenggelam, tidak ketemu, balik lagi. Nah, menyikapi kejadian ini Pak, kita selaku pembina para nelayan yang ada di Margasari, walaupun Kabupaten Lampung Timur ini, apa harapan kita ke depan untuk para nelayan supaya hal-hal seperti ini terhindar? Kalau harapan saya sih sebagai pembina, untuk mengantisipasi cuaca buruk seperti ini, saya berharap dari dinas-dinas terkait itu ngasih semacam solusi atau brosur lah bahwasanya, atau peringatan bahwasanya hari ini atau besok cuaca itu buruk, dimungkinkan nelayan dihimbau jangan melaut dulu. Kalaupun mau melaut, ukur kapalnya harus sekian. Itu jauh lebih bagus, Pak. Himbauan saya seperti itu.
apakah sejauh ini dukungan pemerintah itu sudah cukup Pak, untuk nelayan selain informasi terkait cuaca dan himbauan dari pemerintah itu, dukungan dari pemerintah kepada Kalau duka dari pemerintah ya alhamdulillah ya lumayan lah, cuman belum 100% artinya full. Contohnya dari solar aja kita masih kebagiannya ya kebagian mahal kalau untuk nelayan-nelayan kecil. Terus untuk pemberitahuan cuaca buruk ini kita sih minta ditingkatkan gitu loh. Ada semacam pemberitahuan cuaca buruk bahwasanya tanggal sekian hari ini cuaca sangat buruk, jadi dihimbau nelayan jangan sampai melaut.